Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, sekarang 23-24 di sini ibadah yang sejati itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sekalipun dalam kondisi pandemik ini, tapi Tuhan masih mengaruniakan kepada umatmu di POFT UI untuk tetap rindu bersekutu. Dan sungguh benar sebagaimana Yohanes pasal 4 sudah katakan, Allah itu roh, barang siapa beribadah harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Sehingga tempat tidak lagi membatasi kami. Sejauh kami bisa berelasi dengan baik dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dan dengan sesama kami. Kami akan mendengarkan sabda Tuhan tentang ibadah yang sejati ini, khususnya ketika banyak orang bergumul tentang ibadah yang tidak lagi di gereja. Tolong Tuhan memberkati kami. Buka hati kami karena kami akan membuka firman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya sudah memberikan PowerPoint ya. Nah, ini sudah ada di sini PowerPoint-nya. Ibadah yang mengubahkan, ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang mengubahkan itu ya. Ibadah yang sejati harus terjadi perubahan. Saya tulis what's wrong with our worship. Dan sekarang kan family worship, bukan? Nah, ada banyak orang keberatan, aku rasa sudah tidak enak, sudah 2 bulan lebih, terus di rumah, ini udah nggak benar. Nah, what's wrong with that? Sebenarnya nothing wrong. Karena apa? Tuh jelas Yohanes pasal 4 tadi mengatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apakah kita di rumah, apakah kita di gedung gereja, apakah kita di tepi pantai atau di atas gunung, seperti dikatakan perempuan Samaria, asal kita berelasi, betul-betul berelasi, connect dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah ibadah yang benar. Sebaliknya, sekalipun kita bolak-balik masuk gereja, tetapi kalau kita tidak berelasi dengan benar, maka itu bukan ibadah yang benar. Dari sinilah kita lihat berbagai kebiasaan yang salah. Mari kita lihat layar selanjutnya. Ya. Berbagai kebiasaan yang salah itu adalah sekedar rutinitas. Ya. Datang tiap Jumat karena harus datang. Ya, mungkin diajak. Ya. Atau terbawa arus. Ya, sekedar rutinitas. Datang tiap Jumat karena harus datang. Terbawa arus, diajak kawan. Jadi ada beberapa waktu saya mengalami PO kita dulu masih di Salemba, ada orang yang ketepatan ketemu saya, dan akhirnya nggak enak, sungkan akhirnya ikut ke persekutuan di lantai 2 dulu di sana, di Salemba sana. Itu sebabnya saya dengar dari cerita orang, kalau saya lewat itu biasanya orang kabur. Nggak mau melihat, begitu lihat dari jauh. Nah ini bagaimana ini? Lalu yang kedua saya tulis ibadah tanpa pemahaman yang benar. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Ya. Ini justru menyedihkan ini. Mereka ngotot beribadah tapi salah gitu. Jadi ada juga seperti ini. Mari kita buka sebentar Roma 10 ayat 1 sampai 3. Kita bisa baca bersama-sama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka di sini orang-orang Yahudi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Nah, perhatikan ya adik-adikku yang terkasih. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Dalam bahasa Yunani digunakan kata zelotes. Eager, so ambitious, so excited. Begitu. Mungkin WL-nya excited, main musiknya excited, ya. Lalu nyanyinya excited juga. Sungguh giat untuk Allah, zealot. Dari sini kata nanti jealous. I'm so jealous, begitu tuh. Jealous di sini bukan harus cemburu, tapi begitu bersemangat ini. Ya, tetapi dikatakan tanpa pengertian yang benar. Nah, ini dia. Jadi ibadah tanpa pengertian. Nah, akibatnya apa?
nggak mungkin beribadah tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, nah ini dia, kebenaran Allah nggak dikenal. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, nah lihat ini. Tidak ada kebenaran Allah, nggak mungkin beribadah tanpa kebenaran. Maka dibangunlah kebenaran sendiri. Ini yang beberapa saat belakangan ini, kalau kalian panggil saya abang atau bapak atau apa terserah, beberapa belakangan ini, saya itu ya, kalau kalian perhatikan Facebook, kalau kita teman itu sangat giat mengkritisi. Bahkan hari ini saya memforward apa namanya videonya Ketua Umum Sinode GBI, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi, yang saya berkata itu bagus. Dan saya berkata kiranya ajaran Tritunggal yang diberikan ini boleh diikuti oleh pendeta-pendeta GBI lain. Karena apa? Ada beberapa pendeta GBI yang saya tahu seperti pendeta Dr. Juniferis Bultom tidak menerima Yesus Allah, juga tidak menerima Allah Tritunggal. Dan siapa itu lagi itu? Ada banyak itu. Nah ini jadi masalah. Kalau mereka tidak mengerti kebenaran, akhirnya membangun kebenaran sendiri. Nah kalau mereka membangun kebenaran sendiri, perhatikan ini. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu dia. Ini urut-urutan kesesatan. Dalam ibadah yang sangat giat, tapi not true. That is false. Jadi ini yang kita lihat di sini. Tanpa kebenaran, bahaya. Jangan kita beribadah tanpa kebenaran. Jadi apakah beribadah keluarga atau beribadah seperti ini sah? Sangat sah. Karena apa? Kita udah mulai dari Yohanes pasal 4. Allah itu roh. Barang siapa beribadah harus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Lalu saya tulis juga, what's wrong? Yang ketiga, tanpa kesungguhan. Gak ada kesungguhan. Atau tanpa persiapan. Ya bayangkan itu, kalau pemusik tanpa persiapan, WL tanpa persiapan, ya itu akan kacau. Pengkhotbah tanpa persiapan, apa yang dihotbahkan tidak sesuai dengan apa yang mau disampaikan, rohnya belum tune in, itu bahaya. Atau beribadah. Kita datang tanpa beribadah, tanpa persiapan. Masalah juga. Next slide, please. Oke, ibadah dengan motivasi yang salah. Ini juga masalah. Ibadah dengan motivasi yang salah. Ya, kebiasaan dulu di zaman abang, kalau saya panggil, saya abang buat kalian. Kalau abang dulu di Salemba itu, kebiasaan orang itu yang tentu bukan anak Tuhan ya, yang belum bertobat, Kristen KTP, itu dulu biasanya orang-orang Batak atau apa yang belum bertobat, mereka datang untuk lihat cewek. Itu motivasinya salah. Jadi apa yang dicari, itu yang akan kau dapat. Karena yang kau cari adalah cewek, yang kau cari adalah sekedar melarikan diri dari rutinitas, ya, jadi nggak dapat apa-apa. Atau ibadah dalam kedagingan. Nah, ibadah kedagingan itu contohnya apa? Perempuan Samaria yang kita baca tadi. Dia dengan bangga berkata, nenek moyang kami beribadah di atas gunung. Tapi kau katakan bahwa Yerusalemlah tempat beribadah. Jadi dia bangga, dia beribadah. Tetapi perhatikan, kalau kita baca di Yohanes pasal 4 sebelumnya, ayat yang ke-14, 13 sampai 15 itu, dia sambil beribadah, sambil punya suami. Sudah 5, yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Kongsi. Inilah ibadah kedagingan. Sambil beribadah, sambil hidup dalam dosa. Ini tidak boleh. Ya. Lalu kemudian ibadah asal-asalan saya tulis. Ya, pokoknya asal datang. Ya, asal nggak perlu jam berapa, suka-sukanya terlambat, dan seterusnya. Oke, itu yang negatif. What's wrong with our worship? Itu kira-kira. Kalau ibadah kita hanya seperti itu, that is wrong. Nah, sekarang kita melihat di sini, ibadah yang benar itu seperti apa sih? Nah, kita bersyukur sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab kita apa yang disebut dengan ibadah yang benar. Sudah ada. Gak perlu lagi kita ragu-ragu. Karena apa? Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47 menunjukkan jelas gaya hidup umat mula-mula. Itu bukan sekedar catatan how they were going, what they were doing. No, bukan hanya itu. Tetapi
itu menjadi salah satu contoh yang baik, a good example for us to follow. Begitu sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ini, mari kita lihat sebentar Kisah Rasul 2, 41 sampai 47. Ini sebenarnya sangat terkenal, nggak usah saya baca pun. Kalian bisa langsung paham pasti ya. Tapi oke, mari kita baca bersama-sama ya, Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Kita segarkan roh kita. Puji Tuhan, saya lihat yang masuk sudah 30 ya. Terima kasih untuk pendatang ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Kalau kita baca Kisah 1, jumlah mereka baru 120. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Apa yang kita lihat di sini? Jumlah mereka tidak berkurang, tapi jumlah mereka bertambah. Nah, saya tulis di sini, dalam ibadah mula-mula ada 4 arah penting harus ada dalam menyatakan sebuah ibadah yang benar. Apa itu? Next slide, please. Ibadah 4 arah. Arah pertama itu yang saya sebut dengan vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah, ya. Apa itu yang kita lihat di sini? Kita lihat di dalam ayatnya 41, ibadah itu dimulai dari ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu dia. Jadi ibadah yang benar harus ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang dinikmati, harus ada itu. Nanti akan kita bahas lebih jelas. Yang kedua, vertikal ke atas. Apa itu vertikal ke atas? Ya, vertikal ke atas itu adalah pujian dan doa. Itulah ayat 42 dan ayatnya ke-47. Ayat 42, kita baca bagian buka Alkitab. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Mereka selalu berkumpul mencakar roti dan berdoa. Jadi kita berdoa itu vertikal ke atas. Tuhan berbicara dari atas ke bawah, kita menjawab dari bawah ke atas. Tadi sudah ada doa ya. Lalu ayat yang 47, sambil memuji Allah. Mereka memuji Allah. Tadi kita lihat ada juga pujian. Nah, jadi itu vertikal ke bawah, itu dimulai dengan firman Tuhan. Lalu vertikal ke atas, lalu yang ketiga horizontal ke dalam. Lalu horizontal keluar. Nah, sekarang kita jelaskan apa maksudnya. Yang pertama, kita lihat di sini menerima perkataan. Itu yang kita lihat, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mari kita perhatikan. Ciri khas daripada gereja ini, umat ini adalah firman Tuhan. Itu yang kita baca bolak-balik. Misalnya Kisah 6, ayat 2, ayat 7, 17, 16. Kisah 6, ayat 2. Kita perhatikan di sini. Kisah 6 ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ini dia. Saya harap ini kita tangkap poinnya. Rasul berkata kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah. Itu yang vertikal ke bawah tadi. Untuk apa? Melayani meja. Nah, melayani meja itu bagus, penting. Bansos itu, bantuan sosial itu bagus, penting. Tapi jangan gara-gara kegiatan melakukan A, B, C, D, akhirnya firman Tuhan yang sangat penting terabaikan. Yang Kisah 2, Kisah 6 ayat 2, lalu ayat 7, firman Allah makin tersebar. Nah, itu dia. Karena di ayat 2 mereka tegas berkata, tidak boleh ada yang menghambat firman Tuhan. Maka akibatnya apa?
ayat 7. Firman Tuhan tersebar. Mungkin adik-adik pernah mendengarkan apa yang namanya Charles Haddon Spurgeon. Yang disebut itu the Prince of the Preacher in all ages. Dia dikenal sebagai ratu pengkhotbah sepanjang zaman. Salah satu bukunya yang Morning by Morning, itu mengenai saat teduh, dia berbicara bagaimana dia menjadikan firman Tuhan menjadi yang pertama dan terutama dalam hidupnya. Dia mengatakan, I never and I should not allow anything, any activities that hindered, that blocked my relationship with my God. Tidak akan kubiarkan kegiatan apapun, kesibukan apapun yang merintangi, yang menghambat, blok, or weaken, melemahkan relasiku dengan Tuhan. Luar biasa. Saya harus berkata, ada banyak orang aktivis, giat, tapi saat teduhnya nggak jelas, Bible readingnya nggak jelas. Boleh bolak-balik datang ke persekutuan. Kisah 2 ayat 7, lalu kemudian kisah 17 ayat 16 juga sama itu nanti mengenai firman Tuhan. Ya, jadi kita lompat jauh, kisah 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Apa artinya itu? Bahwa mereka beribadah salah. Mereka beribadah tapi salah, bukan kepada Allah yang benar. Jadi ada sesuatu yang dialami. Ada sesuatu yang dialami umat. Ada sesuatu yang mengenyangkan mereka. Seperti ayat 41. Mereka menerima perkataan, lalu bertekun dalam. Inilah ibadah yang sejati. Apakah di rumah? Apakah di gedung? Apakah di gereja? Di mana? Kalau mengalami yang pertama vertikal ke bawah, itu ibadah yang sejati. Sebaliknya. Apakah di gereja very sanctuary in a very inner, masuk ke dalam-dalamnya atau ruang maha kudus. Tapi kalau dosa yang dilakukan di sana, no relationship with God, tidak ada roh yang disegarkan, nothing happen, spirituality, itu wrong. Itu adalah ibadah yang salah. Next slide, please. Nah, itulah yang kita lihat juga dalam suratnya Rasul Yohanes. Jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus itu benar. Ya, kalau adik-adik ingat 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, ya, saya baca saja buat kita ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Itu bagus juga ini ya, online ini ya. Jadi dari mana bisa mengikuti, semua yang rindu bisa mengikuti. Kalau tidak rindu tentu nggak ikut. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya baca, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, telah kami raba dengan tangan kami dan firman Tuhan. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itu dia. Jadi apa yang telah. Jadi bukan cuma bermimpi-mimpi. Kami telah alami, kami telah dengar, kami telah dikenyangkan. Itu kami bagikan. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan. Kami telah melihatnya dari sekarang. Kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Yang ada bersama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Semua telah. Masalah persekutuan itu apa? Semua teori, semua aktivitas tidak dialami. Seperti sumur kosong, dipompa berjam-jam karena kosong, yang keluar bukan air, tapi angin. Ayat 3. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. This is a true worship. We have the fellowship with God. We have the fellowship with Jesus, the truly God. Itu dia. Jadi kalau kita cuma bolak-balik masuk ke gereja, tidak ada hubungan dengan juru selamat, dengan Yesus, tetap menjadi Kristen KTP, paling tinggi kita hanya fanatik dengan denominasi kita. Begitu ada yang mengkritisi kita, kita langsung marah. Nah, bagaimana jika umat tidak menikmati apa-apa? You have nothing, you cannot give anything. Ya, itu dia. Lalu apakah hal ini menjadi pengalaman yang sering di PMK Anda atau di PMK kita? Artinya apa? Sesuatu yang dialami dibagikan. Misalnya online ini, berapa kali lagi online? Tadi dikatakan bersaksi. Saya bayangkan itu bersaksi langsung berebutan bersaksi. Tidak perlu lama vakumnya.
bentur langsung 5 mau masuk. Tapi if you get nothing, what are you going to share? Nothing. Saya tidak punya apa-apa. Kita seperti cuap-cuap. Saat teduhnya nggak ada, Bible readingnya nggak ada, pujian dengan Tuhan nggak ada. Boleh 1.000.000 kali datang ke PO, ruang berapa itu perusahaan di sana. Tetapi kalau tidak mengalami yang vertikal itu, dari atas ke bawah, nothing happen. Nah, sekarang yang kedua, vertikal ke atas. Nah, tentu akibat dari vertikal ke bawah adalah vertikal ke atas. Itu otomatis, saya ulangi. Akibat dari vertikal ke bawah adalah vertikal ke atas. If you get nothing, no response. But if you get everything, itu yang namanya kalau lagu kita, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Begitu dia. Puji Tuhan. Nah, itu yang kita lihat yang vertikal ke atas, mereka bertekun dalam doa. Itu 42, bukan? Dan kalau kita lihat, bandingkan pasal 4, itu bukan cuma doa pribadi, itu doa jemaat. Dan kalau kita lihat kisah 13, doa. Jadi ini bukan sekedar ucapan doa 1-2 orang untuk memenuhi liturgi, bukan. Ya. Tetapi doa yang sungguh-sungguh, bukan doa rutin. Doa bukan doa formal, doa dari dalam hati, dari lubuk hati. Mungkin kita nggak banyak bicara, tapi hati kita di sana, pikiran kita di sana. Itu yang pernah Abang katakan kalau di persekutuan kita. What is prayer? Prayer is not just reciting some sentences, ya seperti Frank Laubach. Ya pernah dulu saya kutip itu Frank Laubach mengatakan. Prayer is a dialogue between two persons. Ya. Adalah dialog dari 2 orang, di mana di sana ada seni mendengar dan berbicara. Mendengar dan berbicara. Jadi orang bicara kita dengar, kita bicara dia dengar. Tapi Frank Laubach berkata apa? For me, prayer it is more important to listen than to speak. Wow. Jadi kalau Frank Laubach berkata, bagi saya yang lebih penting adalah bukan bicara, tapi mendengar. That is prayer. Waktu kita betul-betul berdoa. Apalagi di masa COVID ini. Ya, salah satu kegiatan yang kami nikmati di rumah saja dengan ibu, dengan kakak adalah apa? Berdoa. Ya, kadang-kadang kakak sendiri masuk ke kamar berdoa sendiri. Kadang-kadang saya sendiri. Kadang-kadang kami pun udah janji tuh. Mungkin sore, mungkin jam 8 kita doa, bersama-sama doa, saling mendukung, saling menguatkan. Bukan hanya doa-doa berikan aku kesehatan, berikan teman kami di grup ini diberkat. Bukan. Kita berdoa untuk negara, berdoa untuk PSBB. Bagaimana banyak orang masih bandel. Seperti tadi malam dikatakan oleh Pak Jokowi. Kalau dilihat jalan-jalan memang sepi. Tapi kalau kita lihat ke lorong-lorong, ke kampung-kampung, dilaporkan kepada saya masih rame-rame. Waktu Pak Jokowi ngomong itu sedih sekali ekspresinya. Memang. Demikian juga Pak Ahmad Jurianto mengatakan apa? Sudah berapa kita keluarkan? Sudah berapa triliun? Pinjaman kita, bond hutang itu berapa triliun? Kalau nggak salah ratusan triliun itu. Dan akan dibayar itu. Untuk apa? Untuk mengatasi pandemi ini. Sekiranya semua kita diberikan kedisiplinan, memutus mata rantai, maka mungkin sekarang sudah berakhir. Kita bisa beraktivitas. Tetapi itu hanya sekiranya, ada banyak orang bandelnya bukan main. Nah, untuk itu kita perlu berdoa, bertekun. Yakobus pasal 5 16b itu ayat hafalan kita ya. Dia mengatakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sebesar apa sih? Seringkali kita berkata, aku kan bukan Dr. Stephen Tong, aku kan bukan pendeta Yakub Susabda, aku kan bukan pendeta Niko yang kuasanya besar. Di dalam Yakobus 5 16b langsung disebut di bawahnya, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Coba, Nabi Elia maksudnya. Tetapi dia sudah bersungguh-sungguh supaya hujan tidak turun untuk menghukum itu. Dan benar, hujan tidak turun. Kemudian dia berdoa lagi supaya hujan turun. Hujan pun turun. Luar biasa.
Mari kita ingat, doa orang benar bila dengan yakin doakan besar kuasanya. Karena itu bagian kedua, ibadah itu benar, ibadah itu sejati bila ada arah ke atas. Ada doa yang dipanjatkan dengan tulus. Apakah satu orang, apakah bersama-sama, terserah, itu cuma metode. Tapi ada doa yang dari pikiran, dari hati, dari tangisan, berseru kepada Allah. Jika demikian, itu ibadah sejati. Tetapi kalau kita bolak-balik masuk ke persekutuan, kita datang ke PJ, kita bawa keyboard, kita bawa gitar, kita bawa semua ini, tetapi sekiranya kita consciously reminded, dicoba diingat-ingat, apa yang saya dapat tadi di ruangan? Apa yang saya doakan? Mungkin tidak ada yang didoakan. Jadi itu bukan ibadah yang benar. Apa yang saya dengar, firman apa yang mengenyangkan, apa yang saya bawa pulang, mungkin nggak ada. Berarti unsur pertama nggak ada. Bukan ibadah yang benar. Unsur kedua nggak ada. Bukan ibadah yang benar. Tapi kalau firman dinikmati, yaitu vertikal ke bawah, pujian yang hidup dan doa diberikan, itu vertikal ke atas, itu adalah dua dari ciri-ciri ibadah yang sejati. True worshiper. Next, please. Kita masuk kepada selanjutnya. Setelah kita bicara yang vertikal, maka kita melihat yang horizontal. Horizontal ke dalam. Apa yang kita lihat di sini? Kita lihat mereka berfellowship. Itulah ayatnya yang ke-44 tadi. Ya. Kita baca tadi Kisah Rasul pasal 2. Ya, kita kembali ke Kisah 2 ayatnya yang ke-44. Ya. Mohon maaf sebentar, tadi saya masih di 1 Yohanes, sekarang di Kisah 2 ayat 44. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, bersekutu, dan segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Puji Tuhan. Nah, ini kembali yang kedua tadi akibat yang pertama. Kalau firman Tuhannya dialami secara kaya, respon doa dan pujiannya beda. Kalau dua pertama dialami secara kaya, buah ini pun akan ada. Maka rasa persaudaraannya tinggi. Rasa memilikinya tinggi. Akan jauh dari apa yang disebut dengan siapa lu, siapa gue. Hidup bersama. Yang kaya tidak berkelebihan. Yang miskin tidak berkekurangan. Saya ulangi. Itulah fellowship yang benar. Yang kaya tidak berkelebihan. Yang miskin tidak berkekurangan. I'll give you one example. Satu contoh konkret. Ketika tingkat 2, kakak ini, abang ini mendapatkan beasiswa. Beasiswa dari pemerintah, Super Smart. Tetapi setelah tingkat 4, masih dapat beasiswa sampai lulus. Tapi saya kasih beasiswa itu, tiap bulannya kalau saya bilang, minta ini. Itu namanya Mas Rudi Purwanto. Bukan orang Batak. Jadi ini bukan ikatan Batak. Ini. Ikatan fellowship. Kenapa saya kasih dia? Karena dia AKK saya. Dan saya tahu dia butuh dana. Dia sangat berkekurangan. Sangat berkekurangan. Bukan saja saya kasih dia beasiswa saya. Tapi saya suruh dia, kamu perlu ke asrama. Waktu itu saya di asrama. Kalau kamu perlu kamar, kamu boleh tinggal di sana. Saya udah nggak pakai lagi. Nah, saya balik aja ke rumah. Nah, itu namanya rasa memiliki. Dan puji Tuhan, ikatan itu tidak berakhir sampai di sana. Saya dengan bangga, dengan syukur berkata kepada kalian, bagi yang mengenal Mas Rudi Purwanto, itu Mas Rudi itu sudah mengakhiri masa baktinya di PT Sinarmas selama 19 tahun kalau nggak salah. Dia juga metalurgi di bawah saya. Jadi PT Sinarmas memberikan hadiah sebagai perpisahan karena dia udah mengabdi kepada dia kepala membangun aku lupa saya istilahnya itu, menara-menara dari baja itu untuk perusahaan-perusahaan Sinarmas itu. Saya lupa istilahnya itu. Nah, di waktu itu dia sangat jujur,
menyelamatkan uang Sinarmas, dan karena itu diberi dia penghargaan, diberi dia cincin. Kaget saya, waktu dia terima itu, satu pagi jam 5 lewat sedikit, dia bersama istrinya datang ke rumah. Lalu dia bercerita, Bang, saya mau kasih tahu, puji Tuhan, saya sudah selesai menyelesaikan pengabdian saya di PT Sinarmas, dan mereka memberikan saya penghargaan. Lalu dia keluarkanlah emasnya, kotaknya. Lalu dia berkata, saya merasa bersyukur mendapatkan ini, dan saya tidak, apa istilahnya dia waktu itu, saya merasa yang terbaik memiliki ini abang, karena selama ini abang sudah begitu baik kepada saya. Diambil itu, emas itu, dikasih sama saya. Waktu dikasih sama saya di hadapan istrinya, saya berkata, no, saya tidak layak menerima ini. Ini penghargaan dari perusahaan buatmu. Tapi tiba-tiba saya ingat falsafah orang Batak. Sakit menerima, meminta nggak dikasih, lebih sakit kita memberi nggak diterima. Karena saya lihat memang Mas Rudi ini orang serius, sambil dia berdiri, sambil kotak emas merah itu sudah dibukanya, ya. Maka dia berkata, Bang, saya ikhlas memberi ini. Wow, akhirnya saya terima, saya peluk dia. Jadi saya senang memakai emas ini untuk mengingatkan, inilah sebuah persahabatan, bukan materinya yang penting. Jadi horizontal ke dalam, kalau betul-betul kita sudah mengalami dua pertama, mesti ikatan ke dalamnya bagus. Hidup dalam kebersamaan, merasa memiliki bersama. Tidak ada yang mengklaim ini milikku sendiri. Ini milik bersama. Dulu abang ini punya buku, komentari yang besar, 1 volume. Saya kasih ke perpustakaan kita. Setelah saya mendirikan SCT Trinity, saya coba tanya, saya perlu itu buku, masih kalian pakai enggak? The whole commentary dari Old Testament ke New Testament. Nanti Grace kalau masih punya itu, tolong dilihat nanti. Kalau nggak dipakai lagi, boleh saya balikin. Now, we share something. Apa yang kita share? Apa yang kita punya? Itulah persekutuan ke dalam. Ya, perhatikan kata sesuai dengan keperluan masing-masing, 45B. Ya, sesuai keperluan masing-masing. Ada orang butuh nasihat, ada butuh doa, ada butuh pertemanan. Ya, anak PO yang mungkin kelahiran Jakarta nggak masalah loneliness. Tapi orang dari kampung, dari pedalaman sana, sangat perlu. Kalau Natal, di mana mereka Natal? Kalau tahun baru, di mana mereka tahun baru? Saya sih sangat ingin mengajak adik-adik saya. Sejak dulu masih ada itu periode di mana pengurusnya itu merindukan, ya, bersama dengan bangsa Galau. Ayo kita sama-sama. Ayo kita ke Jalan Juanda, kita makan di sana. Saya bilang begitu. Dan kita makan di sana. Ini bukan makan yang penting, fellowship-nya tentu makan penting juga. Nah, hal seperti ini, kalau konkret, harus konkret. Kasih itu harus kasih. Ya. Kasih. Ya, if you love me, you give me. Itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, if you kasih me, kasih me. Kasih apa? Kasih doa, kasih apa? Kasih perhatian, kasih apa? Kasih asistensi. Dulu di angkatan saya, salah satu yang saya kuasai itu adalah satu bidang tertentu. Saya kumpulkan mereka termasuk non-Kristen, saya kasih mereka asistensi bimbingan. Karena waktu itu senior kita sudah tidak ada. Sudah kita dibuka kembali angkatan kita waktu itu, angkatan 75 dibuka kembali. Jadi kita menjadi senior bagi junior kita langsung. Kita mengasistensi. So we share to them what we know, gitu ya. Jadi ini berarti mereka saling memperhatikan. Ada interaksi untuk tahu keperluan kebutuhan. Nah, bagaimana dengan PMK kita di POFTUI? Coba. Gimana Grace? Ada nggak seperti ini? Si Grace ya? Iya, Pak. Ada kompak nggak? Ada nggak saling berbagi seperti ini? Iya, harus begitu ya Grace ya. Nah, nanti kalau kalian sayang sama saya, kita wujudkan lagi, kita mengadakan kebersamaan setelah lewat pandemi ini dengan persekutuan, mungkin kita fellowship di Juanda,
Atau kita fellowship di jalan apa itu? Ada itu saya lihat di jalan Margonda Raya itu, tempat yang sangat enak itu di lantai atas itu. Ya, anak saya suka ajak saya ke situ. Ya, jadi mesti fellowshipnya, mesti konkret ya Grace ya. Nah, saya tunggu kalian punya waktu nanti kalau sudah selesai. Inilah hal yang ketiga, horizontal ke dalam. Next please. Lalu horizontal keluar. Nah, kalau 3 pertama sudah bagus, apa yang terjadi? Mereka disukai semua orang. Wow, luar biasa. You believe or not? Di zaman kita di persekutuan, ada banyak non-Kristen sangat suka kepada persekutuan kita. Salah satu non-Kristen, mereka bertobat. Masuk kepada kita. Kalau itu bikin gempar asrama. Akibatnya apa? Dia berkata, lu ikut-ikutan lo. Akhirnya dia berkata, sorry ya, nggak usah saya dikritisi seperti ini. Saya bukan ikut-ikutan. Saya sudah 3 tahun mengamati yang namanya persekutuan di lantai 2 itu. Persekutuan PA itu. Dan apa yang saya idolakan, apa yang saya rindukan, apa yang saya agungkan, itu ada di persekutuan mereka. Mereka tidak kenal yang namanya sukuisme, atau Batak, atau Ambon, atau Manado, atau Chinese, atau Jawa, menyatu mereka. Oh iya memang. Ya, kalau Grace dan adik-adikku lain pengen tahu, di perkataan sendiri ada banyak yang panggil saya Ito. Ito, itu. Entah mereka Batak dan non-Batak. Bukan si Ito, alumni kita ya. Ito maksudnya panggilan cross, laki ke perempuan atau sebaliknya. Ya, semacam adik atau abang. Itu. Begitu dekatnya. Ya, banyak yang sampai sekarang kalau kalian mengenal namanya Tanti, ya Tanti, suaminya kalau nggak salah namanya si Bandi itu dipanggil saya Ito. Dia saya panggil seperti adik kandung saya sendiri. Ini dia orang Jawa dia. Begitulah ikatannya. Kalau betul-betul 3 pertama itu ada, begitu akrab, maka orang melihat. Maka terjadilah yang 47 itu disukai semua orang. Bukan saja disukai semua orang, dia berkata tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Lihat itu. Yang terjadi jumlahnya bertambah. Perhatikan kualitas orang yang bertambah. Siapakah yang bertambah? Bukan bertambah karena harus bertambah orang seksi perlengkapan. Tambah paduan suara. Tambah bukan. Bukan sekedar tambah orang. Tapi KTP. Tapi bertambah orang yang diselamatkan. Mari kita lihat sebentar itu. Ayat yang 47. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan. Orang yang hidup baru. Bukan KTP. Di beberapa persekutuan yang pernah Abang khotbah itu, mereka itu memang rame sekali. Karena ada banyak juga non-Kristen masuk. Mereka bilang, puji Tuhan Bang. Jadi kita saling sayang-sayangan ini. Mereka datang ibadah kita datang ke ibadah mereka, begitu. Tetapi, apa benar? Atau enggak terjadi kompromi? Sama seperti mungkin kalian mengikuti ada satu posting beberapa waktu yang lalu yang viral, itu ada pemuda-pemudi di Papua, mereka menyanyikan lagu salawat badar itu. La begitu. Saya berkata ini bukan toleransi, ini kompromi. This must not be done by Christian. Kenapa? Ini adalah pengakuan iman mereka. Nah, apakah kamu mau berkata, mereka juga akan berkata, aku percaya kepada Allah Tunggal, kepada Allah Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Kalau udah begitu, udah bukan non-Kristen, udah Kristen dia. Nah, the same way, ketika kalian menyanyikan itu, sebenarnya itu the first step, you have been now belong to their religion. Nah, ini dia. Jadi hati-hati. Jadi yang bertambah adalah bukan sekedar bertambah. Jumlah mereka yang diselamatkan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang hadir dalam PMK? Saya baca di surat yang dikirim itu, terjadi kemerosotan. Dari 600-an, ketika kita masih ada persekutuan, sudah turun sampai 70, 50. Itu.
Tapi itu otomatis itu. Pertumbuhan kualitas rohani juga akan berpengaruh kepada pertambahan kuantitas. Saya ulangi ya. Pertumbuhan kualitas akan berpengaruh kepada pertambahan kuantitas. Sebaliknya, kemerosotan kualitas akan mengakibatkan kemerosotan jumlah. Mengapa dalam kelompok pembinaan seperti kelompok kecil, bahkan ada seperti belum diselamatkan? Ini menjadikan, apakah ada AKK kita seperti ini? Ya, Grace di kita masih ada enggak kelompok kecil? Masih ada, Pak. Ada ya. Nah, tapi pertanyaannya seberapa serius? Ya. Ya, kualitas AKK-nya bagaimana? Kualitas hafal ayatnya bagaimana? Nah, itu penting. Next slide, please. Nah, kalau keempat hal ini sudah dialami, saya berani berkata itu ibadah sejati. Karena kita gali dari Kisah Rasul pasal 2. That is the true worship done by true worshipers. But if these four things are not found in the fellowship, we can say certainly for certain, this is a false worship done by false worshipers. Nah, kita berdoa, kita berharap kita semua adalah penyembah yang benar, Kisah 4 itu. Dan karena itu Tuhan berkenan. Nah, karena Tuhan berkenan ada 4 unsur tadi, maka terjadilah kehadiran Allah yang mengubahkan. Ayat 43. Ketakutanlah mereka semua. Apa maksudnya ini? Ketakutan di sini bukan seperti orang dikejar anjing kabur, bukan. Ketakutan dimaksud di sini merasakan hadirat Allah, begitu loh. Mungkin adik-adik ada yang begini, pas mau WL, mau maju, persiapan udah bagus, tapi ada grogi. Itu ketakutan yang suci. Udah jago dia main gitar, main keyboard, tapi pas mau mulai, apalagi jemaat sudah habis berdoa, rasanya kok gemetar sih, grogi. Kadang-kadang kalau di persekutuan dia berkata, "Bang, sorry bang, ya aku grogi." Saya berkata, "Bagus loh. Kalau kamu nggak grogi, justru saya yang grogi. Kamu sembarangan melayani." Jangan lupa saya bilang, saya pun grogi. Percaya nggak kalian tadi? Sebelum saya khotbah ini, berbagi online ini, padahal kita nggak ketemu tubuh ini, saya grogi. Ya, percaya nggak Grace? Aku grogi tadi. Tuhan akan gimana? Nah itu dia. Nah ketakutan, inilah kehadiran Allah yang mengubahkan. Allah mengaruniakan mujizat 43. Wow, ayat 43 itu mujizat. Jangan katakan mujizat tidak terjadi. Ya, ayat yang ke-43, maka ketakutan mereka sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Allah mengerjakan mujizat. Sekarang pandemik. Sekarang banyak orang mati. Oke, kalau Tuhan berkenan mati. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, masuk 139, hari-hariku ada di tangan Allah, terjadi mujizat. Yang penting aku jaga diri. Saya tidak tabrak semua peraturan. Ya, kalau kita tabrak peraturan, mungkin kita akan mati sebelum waktunya. Ya. Mujizat. Saya merasa hidup saya mujizat. Anak-anak saya mujizat. Cucu saya sehat, mujizat. Saya doakan anak-anak grup, mujizat. Siapa grup WA saya ini, doakan orang ini, doakan Trinity, doakan. Bungkus Tuhan. Saya berkata kepada mereka, jangan sampai kalian kena. Jangan pikir karena STT tidak kena. STT Battle sudah kena. Berapa puluh sudah kena. Sekolahnya sudah dikuasai oleh pemerintah. Dan jangan sampai STT Trinity juga begitu. Saya bertalu-talu ngomong kepada mereka. Jadi mujizat. Jadi apa yang terjadi kepada mereka? Kuliah dengan bagus. Setiap hari saya memberikan kuliah online. Kemarin ujian online. Itu mujizat. Ya, Tuhan. God is able. Is the miracle still happen now? Yes, certainly. Jadi bagi semua adik-adikku, apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, katakan ini. Tuhan, aku butuh mujizatmu. I know you are God, Almighty God. Allahmu benteng yang teguh. Percaya itu. Aminkan. Terjadi mujizat. Nah, ibadah yang benar harus mengadakan mujizat dalam hidup kita. Ya, nanti kalau ada tanya jawab, respon ke sini saya senang ya. Allah menggunakan mujizat. Lalu perubahan nyata di dalam diri umat menjual harta milik. Yang kita sudah singgung tadi. Ayat 45. Ada saja yang jual harta milik. Bagikan kepada yang saling memerlukan. Sorry to say, kalau saya boleh sekarang berkata, orang berkata, Anda seperti diam-diam aja. Anda tidak berbagi makanan seperti si A, si B.
Saya berkata, saya akan melakukan apa saja yang dikatakan Tuhanku kepada saya. Dan mohon maaf kalau saya berkata kepada kalian, tidak sedikit uang saya keluar kepada orang-orang yang memerlukan. Saya tahu si ini masalah, saya tanya nomor rekeningnya. Saya tahu si ini masalah, saya tanya nomor. Makanya saya terharu ketika saya pergi ke Sekar Tanjung. Di situ ada rumah Dinkes yang dulu kakak saya almarhum punya, tapi sudah hancur lebur. Waktu saya ke sana, akhirnya saya mengenal orang di sana, ada banyak pemulung-pemulung. Lalu saya ingat saya punya nomor HP-nya. Lalu saya tanya, kalian mengalami masalah tidak? Iya Pak, mengalami masalah. Boleh nggak saya tahu nomor rekeningmu supaya saya bisa berbagi setidaknya untuk sembako? Dia bilang apa? Mohon maaf Pak, saya tidak punya nomor rekening. Sampai saya bilang sama kakak, oh gitu ya? Banyak juga orang tidak punya nomor rekening ya. Padahal setahu saya dia itu buruh kerja di di perusahaan-perusahaan, di Lipo, di mana perusahaan itu. Tapi karena sekarang nggak bisa ada lagi, maka dia nggak ada penghasilan. Lalu saya cari orang, akhirnya dapat. Setelah dapat, saya berkata, boleh nggak saya titip uang ini, tolong bagikan kepada Bapak ini. Oh boleh. Nah itu. Jadi inilah buah daripada pekerjaan Tuhan. Terjadi mujizat. Saling berbagi. Firman Tuhan berkata, tetapi terutama dengan saudara seiman. Jangan jemu-jemu berbuat baik, Galatia 6. Tapi tidak dikatakan hanya saudara seiman. Kepada semua orang. Tapi prioritas saudara seiman. Ada prioritasnya. Jadi ada perubahan nyata. Demikian juga 45, demikian juga 36, 37. Next slide please. Nah, hal yang seharusnya terjadi dalam setiap ibadah sejati apa? Yang pertama, harus ada pertobatan. Pertobatan di sini bisa berarti dari belum hidup baru jadi hidup baru. Atau sudah hidup baru tapi masih hidup dalam dosa. Itu pertobatan. Tinggalkan. Yang tadinya pelit, yang tadinya egois, yang tadinya bermalas, bertobat. Yang kedua, harus ada penyegaran dan pembaharuan. Saya percaya adik-adikku, rekan-rekanku, saudara-saudara kau mendengar firman Tuhan ini, pasti rohmu disegarkan. Kalau niatmu senang mendengar firman ini. Pasti, karena apa? Saya sendiri berbagi ini dari roh yang menyala-nyala. Roma 12:11. Let your spiritual fervor zealing to serve the Lord. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Begitu terjemahan Indonesia. Tapi terjemahan bahasa Inggris, rohmu menyala-nyala in serving the Lord. Dalam melayani Tuhan. Ya. Lalu ada penyegaran. Adanya tekad yang baru dan konkret. Sampai akhirnya ibadah kita membawa kita kepada kedewasaan. Semua saya kira sudah tahu ya. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, dewasa penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan Kristus, tidak diombang-ambingkan rupa-rupa pengajaran. Itulah Efesus 4, 13, 16. Next please. Ya, bagaimana dengan masa COVID ini? Bagaimana? Apakah adik-adikku kacau? Aduh, nggak ada lagi di PO. Aduh, nggak bisa ke gereja. Saya nggak pergi ke HKBP Depok, nggak pergi ke GKI, nggak pergi. Kacau? Nggak boleh. Kalau menghayati Efesus Yohanes 4 tadi, Allah itu roh, di mana saja bisa beribadah. Jadi harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Bagaimana bisa bertumbuhnya? Saat teduhmu jaga. Doamu tingkatkan. Bible readingmu lakukan. Apalagi di rumah saja, banyak waktu. Orang berkata, saya bingung ngapain di rumah saja ini. Bosan. Ini jujur aja. I'm telling you the truth. Saya berkata kepada adik-adikku, saya kekurangan waktu. Kekurangan waktu. Sekali lagi, kekurangan waktu. Ini saya lagi nulis buku ini, ala Tritunggal. Karena kita tahu kacau balau sekarang panjang ala Tritunggal. Ini 2 hari ini tidak bisa maksimal menulis ala Tritunggalnya. Karena apa? Tergeser dengan yang lain-lain. Saya kekurangan waktu. Jadi kalau kalian betul-betul bisa membagi waktu, tanya sama Tuhan. What do you want me to do, my dear Lord? Mungkin bahasa Inggrismu kacau, dengar itu YouTube itu. Latih. Mungkin bahasa Jermanmu itu kacau, dengar itu bahasa Jerman. Mungkin bidang ilmumu tidak bagus. Jadi firman Tuhan begitu juga. Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran, pendengarkan firman. Baca firman, Bible reading, saat teduh, puji-pujian,
Apalagi bisa Google Meeting begini, bisa berdua, bisa bertiga, saling sharing. Terus bertumbuh. Setelah terus bertumbuh apa? Jadilah berkat. Dan kita ingat, Yohanes pasal 4, 23-24. Allah itu roh, barang siapa beribadah, harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Itulah ibadah yang sejati. Kiranya adik-adikku semua, grace dan semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari kita ingat dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak-Nya. Saya yakin Grace dan semua yang lain pasti mengasihi Tuhan. Dan kita berkata, I know God is working for my good, for the better things, it's not for the worse. Yakini itu. Maka karena pandemik dan sesudah ini, hidupmu harus makin baik, kerohanianmu makin baik, pelayananmu juga makin baik. Doakan, abang ini bukannya kurang melayani, malah jadi banyak pelayanan karena online. Kalian doakan hari Minggu ini akan disiarkan khotbah online saya di Vancouver. Dan mereka minta 4 minggu berturut-turut. Minggu ini, minggu depannya, minggu depannya, minggu depannya. Dan semua itu berhubungan dengan evangelism and the sovereignty of God. May God bless you all. Grace dan kawan-kawan, Tuhan berkati. Sekian. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Engkau mengingatkan kami dalam masa pandemik ini apa artinya beribadah yang sejati. Tuhan Yesus, firman-Mu teruslah jaga di dalam hati roh semua umat-Mu adik-adik saya ini. Allah itu roh. Barang siapa beribadah harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Sehingga bila selama ini mungkin ada orang datang beribadah karena motivasi yang salah. Mau ketemu kawan. Mau merasakan suasana rame-rame. Dan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi biarlah ibadah yang benar terus dimiliki. Karena berelasi dengan Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Bangunkan iman kami. Biarlah relasi vertikal atas bawah, bawah atas, horizontal ke dalam dan keluar boleh terjadi. Berkati semua umat POFT UI, mahasiswa dan alumni. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Pak Mahfud Sagala atas pemberitaan firman Tuhan. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Kalau ada yang mau ditanya, diresponi, saya senang ya. Iya, buat teman-teman mungkin ada yang ditanya, boleh dimasukkan aja ke kolom chat atau mungkin untuk minta kontak juga bisa melalui pengurus ya. Ya, saya senang. Ya, baik Pak. Setelah mendengarkan kebenaran tentang ibadah yang sejati, mari kita responi firman yang telah kita dengar dengan menyanyikan pujian Heart of Worship. Kita akan menyanyikan pujian ini sebagai pernyataan kepada Tuhan bahwa segala penyembahan, bahkan hidup kita adalah tentang Tuhan. Segala hal adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kepada singer, dipersilakan untuk memimpin pujian ini. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the waiting up here. You're looking into my heart. I'm running back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you,
It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the waiting appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Selanjutnya, kita akan menaikkan doa syafaat. Kepada pendoa syafaat, dipersilakan. Untuk teman-teman, kakak-kakak, dan Bapak Pendeta Mangapul Sagala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam aktivitas kami pada pagi ini. Terutama kami ingin bersyukur telah diberikan kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu dan beribadah bersama pada siang hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau telah mengingatkan kami untuk beribadah dengan baik, mempersiapkan hati kami dengan baik sebelum beribadah dengan motivasi yang benar, dan tidak beribadah dalam kedagingan. Ingatkan kami juga untuk memperhatikan aspek ibadah yang sejati. Pertama, vertikal ke atas, yaitu bertekun dalam doa yang sungguh-sungguh dari dalam hati. Kedua, vertikal ke bawah, yaitu bertekun dalam pengajaran yang benar, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketiga, horizontal ke dalam, yaitu hidup dalam kebersamaan, saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Dan yang terakhir, keempat, yaitu horizontal keluar, meningkatkan kualitas ibadah dan merangkul semua orang tanpa memandang suku ataupun status sosial, agar menjadi orang percaya dan dapat diselamatkan. Bimbing kami juga agar kami mampu memenuhi keempat aspek tersebut dan dapat takut kepadamu, mengubah diri secara nyata. Kami berdoa agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Tuntun hati kami juga agar kami bisa bertobat, mengalami pembaharuan roh melalui firman Tuhan, memiliki tekad baru yang konkret, dan menuju dewasa rohani yang tidak mudah tergoyahkan imannya oleh pengajaran sesat. Kami hendak bersyukur atas firman yang telah dibawakan oleh pembicara pada hari ini, yaitu Pendeta Mangapul Sagala. Ya Tuhan, tolong berkati Bapak Pendeta Mangapul Sagala agar senantiasa diberikan hikmat dan kekuatan untuk melayani Engkau dimanapun itu. Tuhan tolong juga berkati segenap pelayan dan pengurus yang telah membuat ibadah ini terlaksana dengan baik. Kiranya mereka diberikan kemampuan dan kerendahan hati untuk melayani-Mu di kemudian hari. Kami juga ingin berdoa agar persembahan yang telah diberikan dapat berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk kepentingan yang memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu tanggal 6 Mei, telah terjadi perampokan di wilayah Depok. Kami ingin bersyukur karena uang sebesar 80 juta rupiah gagal untuk diambil, dan korban akhirnya hanya mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Kami ingin berdoa agar wilayah-wilayah di Indonesia, khususnya Depok, bisa tetap aman di tengah-tengah kondisi saat ini. Kami juga ingin berdoa agar
Tidak ada masyarakat yang semakin putus asa dan melakukan tindak kriminal karena sulit mendapatkan penghasilan. Semoga mereka bisa tetap memperoleh pengharapan yang hanya berasal dari Tuhan. Berkati juga ya Tuhan agar aparat keamanan dapat tetap siaga menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia. Tuhan, Engkau tahu beberapa dari kami mengalami kendala di tengah PJJ ini, baik secara teknis, dalam keluarga, maupun pergumulan dengan diri sendiri. Tolong bimbing kami agar kami mampu melewati setiap kesulitan ini dengan hati yang tegar. Ingatkan kami agar kami tetap menjalin hubungan erat dengan orang-orang terdekat dan saling menguatkan di tengah waktu yang tidak menentu ini. Tidak lupa, kami juga berdoa agar kami tidak kehilangan pengharapan dan semakin dekat dengan Engkau. Kami yakin, hanya dengan kehendak-Mu, kami dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh dan semakin beriman kepadamu setelah melalui rintangan ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Terpujilah namamu di surga. Amin. Selanjutnya, sebelum kita menutup ibadah PO3J hari ini, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman kepada pembaca warta. Dipersilahkan. Tes. Oke. Halo teman-teman, selamat hari Jumat. Nah, warta hari ini, pertama kita mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Mangapul Sagala yang telah men-sharingkan dan telah berkhotbah di POJ hari ini. Terus juga ada Andreas CP18 yang telah menjadi MC, Vian Metal 19 yang telah menjadi singer, Daniel dari TI18 yang telah menjadi operator, Gresiaan dari Teknik Kimia 2017 sebagai moderator, dan Lavina dari T18 sebagai pembawa syafaat. Next. Yang berulang tahun pada minggu kemarin, dari tanggal 30 April sampai 7 Mei. 30 April ada Ragil, angkatan 2018 dari Biomedik. Ada Kireina, angkatan 2018 dari DTK. Terus tanggal 1 Mei ada Adam Putrayani dari DTS, angkatan 2019. Betsheba, angkatan 2019 dari DTK, dan Ade Sefrita Grace dari Arsitektur 2018. Tanggal 2 Mei ada Evander Jonathan Kim dari DTK angkatan 2019. Tanggal 5 Mei kemarin ada yang berulang tahun dari DTM, Riansen Jonathan, dan dari DTK Fenicia J. Kemudian dari tanggal 6 Mei, ada Josia Enrico Sheratiawan dari DTM angkatan 2019 dan Abraham Theodorus dari DTM 2017. Nah, next. Where to go selama minggu ini yang pasti ada seroja akan diadakan setiap hari Kamis jam 6 sampai jam 7 lewat Google Meet. Nah, linknya akan dibagikan itu bukan 17.30 ya teman-teman, tapi 17.40 atau 17.50. Nanti akan dibagikan di grup angkatan, jadi teman-teman boleh selalu ngecek nih grup angkatan yang ketinggalan persekutuan doa dalam jaringan kita. Next, akan ada persekutuan UI edisi seminar dengan judul Mind and Soul Through Christianity tanggal 9 Mei jam 1. Nanti linknya akan dibagikan oleh PUI. Next. Oke, akan ada persekutuan doa UI minggu ini, hari Kamis 14 Mei 2020, jam 6 sampai jam 8 sore. Nah, karena waktunya bertepatan dengan persekutuan doa dalam jaringan, teman-teman boleh memilih nih, mau ikut seroja atau berdoi. Seperti itu. Next. Nah, PO3J minggu depan adalah POJ eksposisi dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 22. Di jam yang sama, jam 11.40 seperti hari ini, tanggal 15 Mei melalui aplikasi platform Google Meet. Next. Nah, teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan kepada persembahan di POFT dapat mentransfer uangnya melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tertera di layar atas nama Haryadi Wijaya. Next.
Oke, itu saja teman-teman informasi Warta Jumat pada hari ini. Teman-teman juga bisa selalu up to date dengan informasi yang tersedia. Ada dari Instagram @POFTUI, lewat official account @COP5419T, atau mengirimkan doa pokok-pokok doa lewat email doa@POFTUI@gmail.com, atau juga bisa melalui DM dan private chat ke official account yang ada di POFT. Nah, teman-teman juga bisa mengunjungi nih website POFT di link tr.ii/POFTUI untuk melihat informasi yang ada di POFT. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Selamat hari Jumat. Ya, terima kasih atas pengumuman yang disampaikan. Mari teman-teman, kita akan menutup ibadah PO3J hari ini di dalam doa. Minta tolong dengan kasih kepada Pak Mangapul Sagala untuk memimpin doa tutup dan doa berkat. Kepada Pak Mangapul, dipersilakan. Doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah online pada hari ini. Kami menyerahkan semua yang hadir, sudah mendengar, Tuhan Yesus memberkati. Apapun kegiatan, mulai detik ini sesudah ini, ke depan, hari lepas hari, Tuhan berkati, jaga, bungkus dengan darah Tuhan yang berkuasa, dan kami menyerahkan kehidupan kami kepada Allah Tritunggal, sumber segala berkat. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan, kelimpahan, mujizat dari Roh Kudus, melimpah atasmu semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.